Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Iva Afifa, saya sendiri, dan kawan saya Nur Fatwa, Nur Reski Amalia, dan Siti Nasrah Mulia akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Konsumen dalam Adopsi Fashion. Pertama, bagian A, definisi perilaku konsumen. Yang pertama, menurut Kotler dan Keller tahun 2009, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang dan jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua, Mowen dan Minor tahun 2001, perilaku konsumen didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan penggunaan barang, jasa, pengamalan, dan ide. Yang ketiga, menurut Setiadi tahun 2003, perilaku konsumen adalah dinamis. Itu berarti bahwa perilaku konsumen, grup konsumen, atau masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Materi yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya mempunyai pengaruh yang luas dan mendalam pada perilaku konsumen. Faktor-faktor budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu yang pertama budaya, yaitu penyebab keinginan dan perilaku seseorang yang paling dasar. Yang kedua, subbudaya. Masing-masing budaya mengandung subbudaya yang lebih kecil atau kelompok yang berbagi sistem nilai berdasarkan pengalaman hidup dan situasi yang umum. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif, permanen, dan bekerja sama di mana anggotanya berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Yang pertama, kelompok. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil. Yang kedua, keluarga. Anggota keluarga sangat mempengaruhi pembeli. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Yang ketiga, peran dan status posisi seseorang dalam masing-masing kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan status. Faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi. Adapun faktor pribadi diantaranya yaitu usia dan tahap siklus hidup. Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang hidup mereka. Pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus keluarga. Tahap-tahap yang dilalui keluarga ketika mereka menjadi matang seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua, pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa mereka beli. Yang ketiga, kepribadian dan konsep diri. Kepribadian setiap orang berbeda-beda, mempengaruhi perilaku pembeliannya. Faktor yang keempat yaitu faktor psikologis. Adapun faktor psikologis diantaranya motivasi kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan mencapai tingkat intensitas yang kuat. Yang kedua, persepsi atau perception adalah proses di mana orang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang berarti. Yang ketiga, pembelajaran, yaitu menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Yang keempat, keyakinan dan sikap. Melalui pelaksanaan dan pembelajaran, seseorang mendapatkan keyakinan dan sikap ini mempengaruhi pembelian seseorang. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsumen generasi Y dan teori adopsi fashion. Konsumen generasi Y. Generasi Y adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1980 sampai 1996. Shipment 2015.
Generasi Y mengacu pada anak-anak yang dari boomer atau generasi X yang diakui sebagai segmen pasar konsumen global yang pertama. Gaya belanja generasi Y berbeda dari generasi sebelumnya. Bagi mereka, belanja merupakan tindakan yang tidak sederhana, melainkan suatu kegiatan eksperiental karena berbagai pilihan retail dan produk. Generasi Y telah muncul dengan daya beli yang tinggi, meskipun tidak lebih besar dari generasi X. Dengan demikian, mereka diharapkan memegang kuat cara belanja kolektif dengan sejumlah besar yang dialokasikan ke arah fashion. Generasi Y lebih berorientasi nilai dan gaya hidup pragmatis yang meliputi musik, film, makanan, dan televisi. Konsumen muda secara historis memainkan peran penting sebagai inovator mode. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori adopsi fashion. Inovasi adalah awal dari suatu yang baru, seperti baru ide, metode, dan ataupun alat. Roger 2003 adalah penulis di Fashion of Innovation mendefinisikan inovasi sebagai gagasan, praktek, dan objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru dengan adopsi individu atau lainnya. Ide, produk, dan ataupun objek tidak harus baru di pasar, hanya harus dianggap baru oleh seorang individu. Harus dianggap sebagai inovasi bagi individu. Oleh karena itu, tergantung pada bagaimana ide, praktik, ataupun objek yang dirasakan. Pada suatu titik waktu tertentu, ide yang sama, praktiknya ataupun objeknya mungkin dianggap sebagai inovasi oleh beberapa individu dan mungkin tidak dianggap sebagai inovasi oleh orang lain. Proses difusi inovasi terdiri dari 4 komponen utama, yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Inovator fashion adalah pembeli pertama pakaian dan aksesoris modis terbaru. Mereka terdiri dari segmen yang unik dan penting dalam fashion secara umum. Pemimpin opini mode adalah yang pertama untuk mengadopsi mode baru dalam grup sosial mereka. Inovasi fashion membawa perhatian 17 fashion baru dan memainkan peran pada adopsi awal fashion inovasi mode. Kategori kelompok konsumen fashion yaitu pengikut fashion atau orang-orang yang lebih rendah dalam model inovasi dan opini kepemimpinan, dan perubahan mode agen atau orang-orang yang lebih tinggi dalam mode inovasi dan kepemimpinan opini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatwa. Di sini saya akan membahas tentang sikap hedonis dan utilitarium terhadap cool clothing. Secara khusus, inovasi konsumen muda cenderung mengadopsi mode baru menggunakan konsep cool. Motivasi belanja yang berdasar pada nilai-nilai belanja yang dimiliki oleh konsumen dan kesenangan konsumen. Adapun motivasi belanja dikategorikan sebagai utilitarium dan hedonis. Adapun penjelasan dari keduanya, yang pertama yaitu sikap hedonis. Konsumsi hedonis mengacu pada multisensori, fantasi, dan aspek emosi pengalaman seseorang dengan produk. Adapun multisensori merupakan rangsangan internal yang terdiri dari selera, suara, aroma, tayangan, visual, serta alam perspektif hedonis. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kim tahun 2018 telah menggunakan berbagai langkah yang tidak langsung menggunakan respon emosional. Yang kedua yaitu utilitarium. Utilitarian didorong oleh sistem kognitif.
yang memiliki pemikiran, pengerahan tenaga mental, pemecahan masalah, dan berorientasi pada tujuan menurut Venka Taramana. Dengan demikian, dimensi utilitarian dan sikap konsumen dipandang sebagai tujuan, instrumental, dan fungsional yang tidak baik cenderung untuk beberapa objek. Menurut Schiffman, 2010. Perilaku konsumen utilitarian dapat digambarkan perilaku yang rasional. Pendekatan yang melibatkan pembelian yang efisien, bahkan jika belanja itu sendiri mungkin tidak menyenangkan. Menurut Babin et al. 1994 dalam Cardosa dan Pinto 2010. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nasra Mulia yang akan membahas tentang peran konsumen dalam fashion. Yang pertama ada proses adopsi inovasi. Bagian A, tahap kesadaran. Dalam tahap ini konsumen menjadi sadar akan beberapa penawaran baru seperti ide, produk, atau tren. Bagian B ada tahap minat. Rasa ingin tahu konsumen terusik yang mengaruh pada upaya untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang penawaran baru. Bagian C ada tahap evaluasi. Konsumen memproses informasi yang dikumpulkan dan secara mental mencoba penawaran baru untuk situasinya sendiri. Bagian D ada tahap percobaan. Konsumen secara fisik menguji penawaran baru untuk melihat apakah kenyataan sesuai dengan harapannya. Bagian E ada tahap adopsi. Menurut Roger, terdapat 5 atribut yang dipersepsikan dari suatu inovasi yang mempengaruhi tingkat adopsi, yaitu yang pertama, keuntungan relatif, yang didefinisikan sebagai sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya. Yang kedua ada compatibility. Mempertimbangkan compatibilitas juga dapat membantu perusahaan mode mempercepat adopsi suatu inovasi. Yang ketiga ada kompleksitas, adalah sejauh mana inovasi dianggap sulit untuk dipahami. Keempat ada triability, yang merupakan sejauh mana sebuah inovasi dapat diuji cobakan secara terbatas. Yang kelima ada observability. Ini adalah sejauh mana hasil inovasi terlihat oleh orang lain. Semakin mudah bagi orang lain untuk melihat inovasi yang diadopsi oleh konsumen, semakin cepat penerapannya. Bagian 2 ada kategori adopter. Bagian A, inovator. Inovator adalah individu pertama yang mengadopsi inovasi. Kategori adopter. Bagian A, inovator. Inovator adalah individu pertama yang mengadopsi inovasi. Bagian B ada pengadopsi awal. Pengadopsi awal adalah kategori individu tercepat kedua yang mengadopsi inovasi, tetapi mereka masih merupakan sebagian kecil konsumen yang mengadopsi inovasi. Yang bagian C ada mayoritas awal. Mayoritas awal konsumen mengadopsi inovasi sebelum konsumen rata-rata. Segmen ini merupakan sepertiga dari semua konsumen yang mengadopsi inovasi. Bagian D ada mayoritas akhir atau terlambat. Mayoritas terlambat pengadopsi mencoba inovasi setelah rata-rata anggota grup. Seperti pengadopsi awal, mayoritas mereka juga mencakup lebih dari sepertiga dari semua pengadopsi. Bagian E ada lamban. Pengadopsi yang terlambat cenderung memiliki status sosial yang lebih rendah dan sumber keuangan yang sangat terbatas. Adapun kesimpulan dari materi kami, yang pertama, perilaku konsumen dapat diartikan sebagaimana sikap dan peran konsumen dalam menanggapi suatu produk yang ada. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Yang ketiga, ada konsumen generasi Y, adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1980 sampai 1996. Yang keempat ada teori adopsi fashion. Agen perubahan fashion adalah kekuatan pendorong di balik perubahan fashion. Mereka adalah pertama untuk membeli dan memakai fashion baru. Yang kelima ada sikap hedonis. Konsumsi hedonis mengacu pada multisensori.
fantasi, dan aspek emosi pengalaman seseorang dengan produk. Didorong oleh sistem kognitif yang mewakili pemikiran, pengarahan tenaga mental, pemecahan masalah, dan berorientasi pada tujuan. Yang ketujuh ada peran konsumen, terbagi dua. Yang pertama ada proses adopsi inovasi, tahap kesadaran, tahap minat, tahap evaluasi, tahap percobaan, tahap adopsi. Ada 5 atribut yaitu keuntungan relatif, compatibility, triability, dan observability. Yang kedua ada kategori adopter, inovator, pengadopsi awal, mayoritas akhir, dan lamban. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.